Izin menyampaikan tabel hasil peer teaching, yaitu tabel 5 produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Untuk nama kelompok 1 yaitu Indah, Khalifa, Robi, Firman. Untuk kegiatan peer teaching Kamis 2 Desember 2022, kegiatan aksi 1, yang pertama pembukaan. Untuk pengamatan menjawab salam dan berdoa. Untuk indikator pencapaian KD, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, pendidik memeriksa kehadiran peserta didik, menanyakan kepada peserta didik kesiapan dan kenyamanan untuk belajar. Yang ketiga yaitu peserta didik menyiapkan diri untuk belajar dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan. Untuk capaian perkembangan anak yaitu yang pertama membudaya, PPK religius, disiplin, integritas, dan kemandirian. Untuk kegiatan inti yaitu yang pertama, pendidik menunjukkan video pembelajaran yang akan digunakan, yaitu video transaksi jual beli, permintaan, dan penawaran. Yang kedua, pendidik mengajak peserta didik untuk tanya jawab isi video tersebut. Lalu yang ketiga, pendidik mengkondisikan peserta didik dalam beberapa kelompok kecil. Lalu pendidik memberikan LKPD sebelum bermain peran, karena saya menggunakan model role playing. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran menggunakan model role playing setelah mereka mengerjakan LKPD. Lalu yang keenam, tindak lanjut dan penilaian. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, meningkatkan keterampilan kognitif peserta didik, meningkatkan daya ingat peserta didik untuk konsep permintaan dan penawaran. Yang ketiga, bersifat konkret karena melalui media ini atau media video pembelajaran, peserta didik dapat melihat transaksi jual beli dengan jelas, seperti apa transaksinya dan permintaan itu seperti apa, penawaran seperti apa. Lalu yang keempat, menarik minat atau perhatian peserta didik dengan menggunakan media video pembelajaran. Untuk capaian perkembangan anak, yaitu yang pertama, peserta didik lebih mampu berpikir kritis untuk memahami materi permintaan dan penawaran. Lalu yang kedua, pembelajaran yang dilakukan dapat meningkatkan daya ingat peserta didik tentang permintaan dan penawaran karena mereka langsung bermain peran sehingga melekat pada ingatan peserta didik. Meningkatkan motivasi belajar ekonomi peserta didik pada materi permintaan dan penawaran. Lalu yang keempat, peserta didik lebih mudah dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna menyelesaikan masalah tentang permintaan dan penawaran. Untuk kegiatan post-test, yaitu mengerjakan soal evaluasi pada materi permintaan dan penawaran. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa dapat memahami konsep permintaan, yang kedua, memahami konsep penawaran, lalu yang ketiga, mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut. Untuk capaiannya, yang pertama, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu memahami konsep permintaan dan penawaran, lalu setelah menonton video pembelajaran yang ditayangkan pendidik, peserta didik mampu melakukan transaksi jual beli menggunakan model role playing. Lalu yang ketiga, dengan menggunakan model role playing, peserta didik dapat menyelesaikan soal uraian yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran dengan benar. Untuk refleksi, yang pertama, memberikan apresiasi kepada hasil kerja peserta didik. Yang kedua, memberikan kesimpulan. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, memberikan penguatan pembelajaran materi permintaan dan penawaran. Lalu, untuk indikator pencapaiannya, menjelaskan dan mendeskripsikan konsep permintaan dan penawaran. Lalu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian perkembangan anak, karakteristik dan kognitif peserta didik jauh lebih berkembang setelah pembelajaran menggunakan model role playing. Untuk tindak lanjut pengamatan, yaitu untuk meningkatkan daya ingat peserta didik dalam memahami konsep permintaan dan penawaran dengan menggunakan model role playing dan menggunakan media video pembelajaran untuk memudahkan dalam menyelesaikan masalah soal yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran.
Untuk indikator pencapaian KD yaitu untuk memahami konsep permintaan dan penawaran yang akan dilanjutkan pada materi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran yaitu di pertemuan berikutnya yaitu siklus kedua. Pertemuan kedua, untuk capaian perkembangan anak, peserta didik dapat menyelesaikan soal permintaan dan penawaran dengan menggunakan mode role playing dan media video pembelajaran. Oke, baru ini aksi 1. Boleh Bapak Ibu yang